Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 200 berapa ya? 295 ya. Sampai lupa anjay. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Loh, kok hujan? Surabaya masih hujan. Wah. Agak sedikit kaget ya. Jadi sebenarnya tadi itu aku udah diundang sama dari Mr. Popo ya untuk ngelihat film Do You See What I See, diberikan free tiket gitu. Tapi karena kendala perut sakit, dilepen yang sangat tidak bisa aku kontrol, jadinya nggak bisa ngeliat. Maaf banget ya Mister. Tapi congrats juga buat teman-teman tim dari Do You See What I See. Akhirnya filmnya muncul, tayang juga. Nah buat teman-teman nih, kalau kalian penasaran dengan ceritanya Mr. Popo ya, Do You See What I See, film Do You See What I See, kalian bisa langsung aja lihat filmnya di bioskop-bioskop terdekat di kota-kota Anda. Jangan lupa nanti di mention sutradaranya, Pak filmnya podcast kisah horor ini cerita podcast kisah horor ini bisa diangkat film Pak, tolong Pak angkat ceritanya podcast kisah horor. Nah gitu dong guys. Kalian mention sutradaranya ya. Kita sambil menyelam minum air, siapa tahu nanti cerita dari kalian ada yang diangkat ke film gitu kan. Pengen tahu. Terus ternyata juga ada respon baik juga ya di YouTube aku. Banyak yang menantikan cerita-cerita berikutnya. Ini nih yang bikin gue sebel. Ternyata responnya baik, tapi aku tuh kayak mengumpulkan niat untuk bikin video itu agak susah gitu, agak mager gitu. Tapi terima kasih banyak. Besok insya Allah aku akan update cerita terbaru ya di channel YouTube aku. Nah buat teman-teman nih, kalau kalian penasaran, kalian langsung aja mampir tuh ke channel YouTube aku, namanya podcast kisah horor juga, atau Ana Olive ya. Soalnya dulu namanya Ana Olive, terus aku ganti podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan cerita di sana itu berbeda dengan cerita yang ada di Spotify, biar beda gitu ya, biar gak ngebosenin gitu. Oke, dan langsung aja kita bacakan cerita pertama yang datang. Dan cerita kali ini dari Kak Lestari ya. Judulnya adalah Kejadian Horor di Penampungan TKW. Hai Kak Ana, kenalin nama aku Lestari. Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalamannya mamaku waktu jadi TKW di Arab Saudi. Nah, kejadiannya terjadi di salah satu penampungan atau PT yang lumayan besar di daerah Jakarta. Langsung saja ke ceritanya. Hari pertama masuk belum terjadi apa-apa, karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Cianjur, kampung, ke Jakarta. Sampai ke sana sudah larut malam. Mama merasa sangat lelah dan sesampainya di penampungan, Mama langsung beristirahat. Singkat cerita, malam berikutnya setelah seharian melakukan kegiatan dan pelatihan, Mama dan teman-temannya istirahat, bersih-bersih, dan makan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena sudah mulai merasa ngantuk,
Mama dan teman-teman sekamarnya waktu itu ada 5 orang langsung tidur berjejer dengan alas seadanya. Ketika sudah setengah tidur, Mama merasa ada yang melangkahi dan membuka pintu kamar. Ada yang mau ke kamar mandi kali. Pikirnya masih positive thinking. Gimana nih? Paginya Mama bertanya sama teman-temannya, apa semalam ada yang keluar kamar dan melangkahi dirinya. Semua temannya melenggelengkan kepala. Terus semalam siapa ya? Kata Mama. Mimpi kali kamu, sahut teman-temannya. Nah, singkat cerita, Mama langsung ke kamar mandi untuk mandi dan ambil wudhu. Waktu itu subuh sekitar pukul 4 pagi. Tapi di kamar mandi sudah banyak yang mengantri. Karena kan kalau di penampungan gitu banyak sekali orang dan kamar mandi pun terbatas. Jadi mau tidak mau ya harus nunggu. Ketika sedang mengantri, tiba-tiba dari dalam kamar mandi ada yang berteriak histeris. Mama dan teman-teman yang lain pun panik dan segera menggotong orang tersebut ke kamar karena sudah dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian ada sekitar 10 menitan dia pun sadar. Dan setelah cukup tenang ditanyalah si orang tersebut. Katanya ketika dia sedang asik mandi, tiba-tiba dari dalam bak mandi keluar rambut sangat panjang. Menyingkap sampai mengenai tangan si orang tersebut. Makanya dia sampai berteriak histeris dan pingsan. Cukup gemparlah waktu itu. Setelah suasana mulai kondusif, Mama lanjut ke kamar mandi lagi. Dan ketika sedang menunggu antrian, mata Mama ini tertuju pada sebuah sumur yang ditutup beton. Letaknya tidak jauh dari kamar mandi. Dan herannya, di atas sumur tersebut ada tulisan, "Dilarang duduk di sini." Di bawah ada 2. Aneh, pikir Mama. Memangnya ada apa sih di situ? Singkat cerita, giliran Mama mandi. Karena masih kepikiran kejadian tadi, Mama mandi sambil celingukan kanan kiri. Meskipun di luar ramai, tapi lumayan bikin bulu kuduk berdiri. Siangnya, selesai melaksanakan pelatihan, ketika jam makan siang tiba, ramai-ramailah Mama dan teman-temannya menceritakan kejadian subuh tadi. Karena kepikiran terus soal sumur itu, Mama bertanya pada salah satu temannya yang sudah lumayan lama di situ. Kenapa ada sumur ditutup beton dan ada tulisan itu di atasnya? Berceritalah temannya itu. Dengar-dengar sih dulu ada 2 orang TKW. Karena entah berebut antrian atau apa sampai berkelahi dan terjeburlah dua-duanya ke sumur itu. Dan entah karena apa alasannya, jasad kedua TKW tersebut tidak diangkat dan tidak dikuburkan dengan layak. Malah ditutup dan dibeton seperti itu. Dan konon katanya, kalau ada yang berani duduk di situ, bakal sakit bahkan bisa kesurupan. Makanya dikasih tulisan itu di atasnya. Mama dan teman-teman yang lain pun bergidik, ngeri mendengar cerita tersebut. Entah benar atau enggak, dan entah tahun berapa kejadiannya, yang pasti kalau di penampungan itu biasanya hal sepele pun bisa jadi masalah besar, bahkan berkelahi, apalagi jika sama-sama tidak bisa menurunkan ego. Karena samping impian, kita tidak pernah tahu beban hidup apa yang mereka bawa ke sana. Beberapa hari berlalu, berjalan normal, tidak ada kejadian apapun. Hingga sampai pada suatu malam, Mamaku sendiri yang mengalami kejadian horor itu. Dan sampai saat ini masih bikin bulu kuduk berdiri bila Mama menceritakan kejadian waktu itu. Jadi waktu itu Jadi waktu itu malam sekitar pukul 10, keadaan sekitar sudah mulai sepi. Karena yang lain sudah masuk kamar dan sebagian sudah tidur.
Mama mau berniat mengambil pakaian dalam untuk ganti yang ada di jemuran. Kebetulan waktu itu Mama lagi haid dan bawa baju cuma sedikit. Ketika sedang memilih-milih baju, tiba-tiba dari balik jemuran ada perempuan yang menegurnya dan gak tahu muncul dari mana. "Lagi cari apa, Mbak?" katanya. Perempuan itu memakai kemeja putih, bawahannya pakai samping batik sedada khas zaman dulu. Rambutnya sebahu digerai. Sontak mamaku pun kaget, bukan kepalang. "Ini Mbak lagi cari baju," ucap mamaku. Dadanya masih dak-dikduk gak karuan. Bukan kaget karena mikir perempuan itu hantu, tapi kaget karena dia muncul dan negur Mama tiba-tiba. Saat itu ia masih positive thinking dan belum mikir yang aneh-aneh. "Ayo Mbak, kita jalan-jalan," kata perempuan itu. Mama pun mengiyakan ajakan itu dan seperti terhipnotis. Dia menggandeng tangan Mama dan mengajak jalan-jalan keluar. Tangannya terasa dingin sekali, tapi Mama belum sama sekali menaruh curiga. Ketika sudah berjalan cukup jauh, mentoklah di sebuah pohon beringin yang sangat rindang. Di seberang pohon tersebut, hamparan rumput hijau yang cukup luas. Di bawahnya ada bangku yang terbuat dari kayu. Perempuan itu mengajak Mama duduk di situ. "Ayo Mbak, duduk," katanya sambil menunjuk ke arah kursi yang tadi disebutkan. Karena Mama merasa sudah larut malam, ia pun menolak. "Enggak Mbak," ucap Mama lagi. "Kenapa? Takut ya sama saya?" "Enggak, udah malam, pulang aja yuk istirahat," kata Mama lagi. Perempuan itu tersenyum lalu berucap, "Kenapa? Gak apa-apa, saya gak bakal ngapa-ngapain." "Enggak, yuk pulang." Mama berniat kembali ke kamar dan masih berbarengan sama perempuan itu. Ketika sampai di depan kamar mandi, perempuan itu bilang, "Saya pulangnya ke sana," dan menunjuk ke arah lorong kamar mandi yang cukup gelap. "Ya sudah, besok saya main-main deh ke sana," ucap Mama. Lalu perempuan itu pun pergi ke arah situ dan ketika Mama menengok dia ke arah belakang, dia pun sudah tidak ada dan cepat sekali perginya. Mama pun lanjut pulang. Setelah sampai, Mama pun kaget karena teman-temannya itu sudah heboh. Katanya sudah mencari Mama kemana-mana, tapi tidak ketemu. Ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Berarti Mama pergi itu sudah 2,5 jam lamanya. Tapi Mama itu ngerasa cuman pergi sebentar aja. Berceritalah dia ke teman-temannya bahwa dia diajak seorang perempuan jalan-jalan keluar yang dia pun gak kenal orang tersebut. Syoklah teman-temannya. "Kamu diajak sama makhluk halus. Jika saja kamu mau dan nurut untuk duduk di bawah pohon tersebut, entah bagaimana nasib kamu sekarang," kata teman-temannya. Barulah Mama merasa merinding sebadan-badan. Anehnya ketika tadi Mama tidak merasa merinding sedikit pun, karena mungkin Mama ngiranya itu manusia. Siangnya Mama diantar teman-temannya pergi ke tempat pohon beringin tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia, di seberang pohon besar nan rimbun itu adalah kuburan yang sangat luas. Dan anehnya, yang terlihat semalam cuma hamparan rumput hijau dan semak. Bangku yang berada di bawah pohon tersebut pun sudah usang dan berlumut. Itu tandanya tidak pernah ada orang yang berani duduk di situ. Lanjut, Mama cek sebelah kamar mandi dan hampir tidak percaya karena tidak ada kamar yang dihuni satupun di sana. Di sana cuma ada gudang yang di dalamnya barang-barang yang sudah tidak terpakai. Cukup syoklah Mama waktu itu. Terus perempuan itu siapa? Hari-hari berlalu semenjak kejadian itu.
terdengar selentingan kabar tentang asal-muasal bangunan yang dipakai penampungan tersebut. Konon katanya, salah satu gedung yang dipakainya adalah bekas rumah sakit bersalin dan bekas-bekas alat medis, obat-obatan, bahkan ranjang pasien pun masih banyak tersimpan di sana. Thanks Kak Ana, mohon maaf jika ceritanya agak kepanjangan dan mungkin Kak Ana agak bingung untuk membacanya. Ini kejadian real yang benar-benar dialamin mama saya. Terlepas apapun tanggapan dari Kak Ana dan pendengar, kita ambil hikmahnya saja. Bahwasanya hal goib itu selalu ada di sekitar kita, dimanapun tempatnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, selamat bertemu di cerita selanjutnya. Oke, makasih Kak. Siapa namanya? Kak Lestari ya. Ceritanya seru sih. Bentar. Ceritanya seru dan menurutku ya ini real sih ya. Karena gue teringat pada saat gue pernah cerita di channel YouTube-nya Lonceng Misteri itu ya. Gue cerita tentang pengalaman gue explore di tempat penampungan TKW yang ada di dekat rumah gue ya. Tapi sekarang kayaknya udah dirobohin. Soalnya beberapa akhir ini aku lihat lewat situ tuh udah gak ada bangunannya, udah dihancurin lah ya. Dan ternyata pada saat aku bercerita itu yang komentar itu banyak yang alumni dari situ ternyata, yang alumni dari bekas penampungan yang aku explore di situ dan katanya memang banyak cerita-cerita horor di sana, wanjay. Dan ini ada cerita tentang penampungan TKW di Arab. Kalau yang gue explore itu ke Cina, ke Taiwan, gitu guys. Serem jir. Seandainya kalau dia terbawa gitu ya, termakan rayuan dari si perempuan jahanam itu, maksudnya perempuan jadi-jadian itu, pasti si mamanya Mbak Lestari ini udah dibawa ke alam sana cuy. Anjay. Nah teman-teman ada gak nih pengalaman TKW? Gue tuh jarang banget mendapat cerita tentang cerita penampungan TKW, dan baru kali ini gue dapat, dan ini seru dan serem tuh deh. Oke, lanjut kita next ke cerita kedua ya. Gua nggak bisa komentar apa-apa nih, orang emang serem ceritanya. Cerita kedua ini datang dari Surabaya, kita sekota Kak. Namanya Pipi. Pipi namanya. Ceritanya tentang ini adalah kisah nyata yang aku alami dan lihat sendiri. Tepatnya di Surabaya. Jadi waktu tahun 2007, waktu itu aku tuh masih tinggal di rumah suami. Sekarang sih udah jadi mantan. Mama mertua saya udah sakit lama sekitar 1 bulan, tapi gak kunjung sembuh. Sampai dibawa ke rumah sakit mana aja sakitnya, itu cuman dibilangnya mah. Tapi anehnya, pas terhitung 1 bulan, mama mertua saya gak bisa jalan dan badan mulai kelihatan kurus. Dan anehnya suasana rumah agak lain hawanya, gak kayak biasanya. Pada suatu malam, suami saya terdengar suara dari kolam ikan di teras rumah. Ada suara yang meraung-raung. Sebelah kolam ikan itu tuh ada pohon belimbing. Dilihatlah sama suami saya, tapi gak ada apa-apa. Dikira ada kucing atau apa gitu. Tapi suami saya cerita, dia itu merinding dan hawanya dingin. Tapi dinginnya itu dingin suasana lembab gitu. Keesokan harinya mertua saya tiba-tiba drop dan tidak sadarkan diri. Dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dan akhirnya opname lah atau rawat inap. Kebetulan yang papa mertua dan kakak ipar yang jaga di rumah sakit. Saya dan suami jaga rumah. Waktu malam saya sengaja ngajak suami tidur di kamarnya mama mertua sambil beresin kamar itu. Setelah beresin kamar, badan terasa capek. Terus tidurlah saya di kasur mama mertua. Saya kan kalau tidur tuh sukanya tangan di bawah bantal.
Nah kebetulan saya pakai bantal mama mertua saya. Di tangan saya kayak keras, ada yang aneh, lembab, dan dingin. Saya nyalakan tuh lampu kamar dan saya buka bantalnya. Saya kaget bukan main, langsung saya bangunin suami saya. Ternyata di bawah bantal mama mertua saya itu ada tanah yang dibulat-bulat jadi beberapa bulatan dan tanahnya seperti tanah kuburan wangi kembang. Mana nih lanjutannya? Oh ini. Setelah saya membangunkan suami saya dan dilihatnya tanah bulat-bulat di bawah bantal, saya memutuskan telepon papa mertua saya. Singkat cerita, papa mertua saya punya teman, sebut saja Om Franz. Beliau ini mengusulkan ke papa mertua saya ke orang pintar kenalan Om Franz. Akhirnya papa mertua saya diskusi dengan saudara dan kakak ipar saya. Dan mereka setuju. Keesokan harinya pas waktu malam setelah Isya datanglah orang pintar itu. Yang datang 2 lelaki. Tapi kok masih muda? Saya tanya dong ke kakak ipar saya. Kebetulan di rumah ada saya, suami dan kakak ipar saya. Apa bener mbak ini orang pintar? Kok se-enom-enom yo? Apa benar mbak ini orang pintar kok masih muda-muda ya? Kakak ipar ngejawab, "Mbowes, percaya wae. Iki mungkin ono dalan. Gak tahu, percaya aja. Mungkin ini ada jalan." 2 lelaki itu duduk bersila di teras rumah sambil komat-kamit. Dan tiba-tiba suasana makin gak karuan. Dingin, lalu kemudian entah dari mana ada angin. Kemudian sunyi, merinding, dan waktu itu yang saya rasakan tiba-tiba, sebut aja Mas Arif, orang pintar satu, itu berdiri dan kebetulan saya yang dipanggil. "Mbak, melok aku nang sebelah kolam. Cek nek jenengan percaya. Mbak, ikut saya di sebelah kolam. Dicek biar mbaknya percaya." Saya kaget, kok tiba-tiba Mas Arif ini nunjuk saya. Apa mungkin dia tahu kalau saya sedikit gak percaya dengan mereka? Akhirnya saya ikut ke depan sebelah kolam. Dia menunjukkan pohon belimbing yang di sebelah kolam. Dia bilang seperti ini, "Mbak, sekarang pean rasakan. Tidak ada angin kan atau udara atau apa gitu?" Saya jawab, "Ya mas, gak ada angin dan hawanya emang panas, lembab gitu yang saya rasakan." Dia nunjuk pohon itu sambil bilang, "Mbak, pengen lihat pohon itu." Tiba-tiba pohon belimbing itu gerak kencang banget. Padahal tidak ada angin. Mas Arif bilang, di situ ada makhluk yang disuruh orang untuk membawa penyakit. Sumpah, langsung merinding dan pas nulis ini sumpah masih teringat dan merinding lagi. Dan tiba-tiba pohon itu berhenti setelah Mas Arif tidak menunjuk pohon itu lagi. Dan di saat bersamaan, Mas yang satu lagi bilang ke suami saya, kalau ada orang yang mau niat jelek dengan penghuni rumah ini. Tiba-tiba seketika kakak ipar saya ini menjerit sejadi-jadinya. Dan tiba-tiba nangis. Minta tolong. Mas-mas itu langsung memegangi kakak ipar saya yang ternyata kesurupan. Sampai kakak ipar saya terakhir kesurupan, dia berkata, "Kowe bakal mati nduk, melu aku nenggonku. Kamu bakalan mati nduk, ikut aku di tempatku." Dan dilanjutkan nangis sejadi-jadinya. "Maaf ya kak, saya berhenti dulu. Tiba-tiba saya merinding. Waktu nulis di sebelah saya kayak ada angin dingin, kayak es sebelah kiri aja, kanan enggak." Loh, kok berhenti? Ceritanya udah guys, ternyata. Anjay, ceritanya masih bersambung. Ya apa sih Mbak Pipi kira ceritanya aku segetu moco, dadakno bersambung. Alah, cucu.
Aduh. Kate komentar opo iki yo ya. Ya gitulah guys ceritanya guys. Ternyata ceritanya bersambung. Oke, thanks. Tapi terima kasih ya Mbak Pipi. Saya tunggu cerita selanjutnya ini tentang Mbak iparnya yang kesurupan. Dia ngomong apa Mbak iparnya. Dan ya itulah pokoknya teman-teman. Banyak banget sih ya kejadian hal-hal yang tak terduga. Seperti orang ngirim santet kayak apa segala macem. Tujuannya apa gitu loh. Apa gak kasihan gitu. Benar kalian dendam dengan seseorang ngirim santet atau apa. Orangnya bakal mati. Tapi kalian sendiri tidak akan diterima di sana juga goblok. Langsung agak bad mood gini kalau ceritanya menggantung gitu ya. Sumpah bad mood banget kalau ceritanya ngegantung. Ya udah deh, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Semoga cerita di episode selanjutnya tidak menggantung seperti ini ya guys ya. Kalau menggantung itu kayak rasanya kayak gimana gitu ya. Ada kekesalan tersendiri gitu. So buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast lainnya. Google Podcast udah gak ada sih. YouTube Musik sekarang podcast udah bisa didengerin di YouTube Musik gitu. Jangan lupa juga subscribe podcast kisah horor di YouTube, like, komen, dan share. Kemudian kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify agar gue semakin lebih semangat lagi untuk memberikan dosis-dosis horor untuk kalian semua. Dan kalau kalian pengen beliin Mbak Kunti baju lebaran, lebaran udah lewat, baju batik-batik ya, batik kalian bisa langsung aja beliin di Saweria ya. Nanti link Sawerianya ada di bio Instagram podcast kisah horor atau di ini bionya Spotify di podcast kisah horor gitu. Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.